Play. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Vigo, Ansori, Rahan, dan Sufi. Dalam tugas video ini, kelompok kami ingin menjelaskan bagaimana membuat sebuah database MySQL dari sebuah perusahaan. Dan kami memilih judul perusahaan dengan nama PT Visi Ngalam yang bergerak di bidang pendidikan yang bernama Bimbel Visi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita jelaskan. Untuk bagiannya, pertama kita buat dulu database nama perusahaannya. Yang kedua, baru kita buatkan sebuah tabel dari beberapa banyak tabel yang ingin kita buat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ansori. Baik, terima kasih Mas Vigo. Ya, yang pertama dari beberapa tabel tadi kita dapatkan beberapa tabel yang kita buat. Yang pertama kita buat tabel absensi siswa, yang kedua kita buat tabel biaya, tabel guru, tabel hari belajar, tabel jam, tabel kapasitas kelas, tabel kelas siswa, mapel, terus tabel nilai siswa, terus tabel nilai TO1, nilai TO2, dan nilai TO3, terus ada juga tabel pembayaran, terus juga ada tabel ruang, tabel siswa terutama, terus tabel status guru, dan tabel tingkat. Ya. Baik, langsung saja kita coba cek dari beberapa tabel berikut dengan rekan kami namanya Rehan. Baik, yang pertama ada tabel absensi siswa yang berisi nomor, hari, tanggal, kode kelas, NIS, nama siswa, asal sekolah, kehadiran, kode mapel, NIK, dan berita. Dilanjut ada tabel biaya, berisi nomor, kode tingkat, kode kapasitas biaya, keterangan. Lanjut ada tabel guru, ada NIK, kode mapel, nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email, lalu kode status. Dilanjut ada tabel hari belajar yang berisi kode hari, nama hari, jam belajar. Ada tabel jam, berisi kode jam, jam belajar. Lalu ada tabel kapasitas kelas yang berisi kode kapasitas dan keterangan. Lalu ada tabel kelas, berisi kode kelas, kode tingkat, kode hari, kode jam, kode ruang, dan kode kapasitas. Lalu ada tabel kelas siswa, berisi nomor, kode kelas, NIS, nama siswa, dan asal sekolah. Sekian, itu tentang isi dari tabel-tabel yang saya sebutkan. Dilanjut dengan Mbak Sufi. Ya, baik, terima kasih Mas Rehan. Selanjutnya, dari tabel yang sudah disebutkan oleh Mas Rehan, bahwa kita tahu kalau beberapa tabel tersebut punya data. Dan cara untuk masukkan data tersebut, kita bisa klik salah satu tabel. Saya ambil contoh, tabel guru. Nah, untuk memasuki data tabel guru, kita bisa paling atas ini ada, kalau bahasa Inggris ada insert, mungkin kalau di Indonesia kita tulis tambahkan. Nah, di kolom tambahkan ini udah berisi dari kolom yang tertulis kayak NIK, kode mapel, nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Nah, di sampingnya itu kita bisa isi NIK-nya, misalkan NIK gurunya 5141. Lalu untuk kode mapelnya bisa dari nomor yang tertera
2205, 205. Nah, untuk nama gurunya juga bebas. Kita misalkan kasih namanya Haryati. Tempat lahir bisa Jakarta. Nah, untuk tanggal lahirnya kita sesuaikan aja pada tanggal sekarang, misalkan kayak tanggal 7 November. Nah, untuk jenis kelaminnya jelas perempuan. Lalu alamatnya disesuaikan aja jika memasukkan data dari si yang ingin kita input. Misalkan Jalan Kemang Pratama. Lalu ada lagi nomor telepon. Nah, nomor teleponnya kita masukkan juga. Nomor telepon dari si data yang akan kita masukkan. 08, misalkan kita masukkan 0812. Sebenarnya random aja nih ya. Jadi kita masukin yang bebas. Ini sebagai contoh aja 0812 34 567. Nah, kurang lebih nomor telepon yang kita masukkan untuk kita masukkan data yang di tabel guru. Untuk email juga sama, kita juga bebas masukinnya, misalkan haryati@email.com. Lalu yang terakhir di kolom kode status. Nah, kode status ini bisa GH01 atau beberapa contoh yang ditertuliskan. Nah, setelah itu bisa kita save atau kita kirim. Jadi datanya sudah ada di tabel guru dengan nama Haryati. Itu kurang lebihnya untuk input data di tabel guru. Lalu selanjutnya kita ke cek relasi. Nah, cek relasi ini kita bisa masuk ke tabel guru, masih sama. Lalu kita buka struktur. Nah, di struktur ini, di bawahnya struktur ada tulisan tampilan hubungan. Bisa diklik aja tampilan hubungannya. Nah, lalu ada internal relationship. Nah, ini kita bisa hubungkan misalkan dari kode mapel, yaitu ke tabel mapel. Kurang lebihnya sama, halnya sama tabel di bawahnya. Nah, jika sudah, bisa di-save aja. Nah, baik itu yang tadi sudah saya sampaikan mengenai data dari masukkan data pada tabel guru sama halnya dengan ngecek relasi. Bisa dilanjutkan oleh Mas Onsori untuk mengecek desainnya dari relation. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Supi. Sekarang kita cek bagaimana nanti setelah direlasi tadi itu seperti apa tampilannya. Langsung saja kita klik dulu dari database PT Fishing Alam, ya ini yang Maisa Vigo 3F. Terus kita klik desain ya. Dari desainer ini nanti di sini langsung otomatis terhubung semua. Dari beberapa tabel tadi sudah terhubung sebagai relasi. Setelah itu kita harus disimpan dulu. Seperti ini namanya. Untuk penyimpannya seperti ini mulainya kita dari simpan halaman. Kalau sudah terhubung semua, langsung saja, langsung otomatis nanti kesimpan. Itu. Baik, sekian itu aja. Mungkin dari Mas Vigo ada tambahan lagi. Mungkin tambahnya cuma sedikit sih Mas. Paling kita membuat tabel ini tuh berfungsi untuk melihat data-data yang telah diinput oleh si programmer. Jadi setiap orang yang bekerja di situ bisa dengan mudah untuk melihat mereka bekerja atau berada di ruangan mana dan mata pelajaran apa yang mereka ajarkan kepada siswa-siswanya. Begitu juga sebaliknya siswanya pun bisa melihat mereka pada hari apa lesnya dan melihat mata pelajaran apa pada saat hari itu. Mungkin itu aja sih Mas. Terima Baik, kasih. terima kasih. Mungkin ada penutupnya dari Mas Vigo. Silakan. Oke.
Untuk teman-teman makasih atas penjelasannya sangat padat dan jelas. Oke, karena sudah cukup malam mungkin saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.